Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alana khaira ummah wa ja'ala dinana khaira millah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah, karena berkat Allah lah kita diberikan warid kerentek baik untuk melakukan segala kebaikan dan sekaligus diberikan waktu luang serta kesehatan. Banyak orang diberikan kerentek baik dalam dirinya, tapi tidak atau belum tentu diberikan Allah waktu luang dan kesehatan. Dan banyak orang yang diberikan Allah waktu luang maupun kesehatan, tapi belum ada pada dirinya al-warid atau kerentek baik untuk melakukan sesuatu yang kebaikan. Tapi kita alhamdulillah masih dalam kondisi yang seperti ini, pandemi virus ya. Tapi tetap santuy, jangan panik karena kan al-bala'un itu ya balak niku ya menimpa semuanya. Tidak ketika di sini ada orang alim, di sini ada orang baik terus balak itu menggok putar balik, itu kan enggak ya. Memang udah wasama itu dari dulu sudah ditengeri mana yang kena balak, mana yang tidak. Jadi kita tetap berikhtiar dalam doa, ikhtiar batin maupun ikhtiar secara fisik agar kita selalu terhindar dari balak. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Rasulullah lah kita diberitahu mana barang yang baik dan mana yang barang yang buruk, mana barang yang halal maupun mana barang yang haram. Al halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma subhatun. Barang halal niku jelas, barang haram niku jelas. Barang yang tidak jelas di antara halal dan haram yang seharusnya kita jauhi yaitu barang syubhat. Saya di sini disuruh teman-teman untuk mengulas sedikit tentang akhlak. Penjabaran akhlak ini kan banyak, umum juga. Kalau di pesantren biasanya Pak Anti, kalau di taklim itu ada nadam alala, itu kan alala tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bi bayani. Nanti ada tukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Itu kan itu meluas nanti. Bagaimana kita syarat-syarat untuk mencari ilmu itu apa aja. Nanti kan ada duka, cerdas dan sebagainya, yang ujung-ujungnya semuanya menggunakan akhlak. Jangan sampai kita al-ilmiyah bi ghairi amaliyah gitu kan, al-ilmiyah bi ghairi amaliyah. Enggak ada ilmu banyak, belajar di mana-mana tapi bi ghairi amali, tapi kurang amalnya. Jangan sampai seperti itu. Dan saya di sini juga tidak memberikan waid, nasihat, mauidhah, dawuh atau apapun itu, ya cuma sharing saja. Soalnya kan judulnya itu kajian virtual online. Ya, memberikan kita sharing saja tentang akhlak. Karena apa? Al-wa'id itu kan man wafaqa maqalahu lima fa'ala. Orang yang memberikan nasihat, orang yang diperbolehkan memberikan nasihat, itu apa yang keluar dari mulutnya, yang disampaikan itu harus sesuai dengan yang dilakukan. Nah, lek kula kan ngomong tok tapi durung karuane nglakoni. Makanya beraninya cuma monggo sharing mawon. Jangan anggap nasihat atau dawuh niku makome nanti beda ya. Karena belum man wafaqa maqalahu lima fa'ala. Bahas akhlak niku saya teringat dengan dawuh-dawuhnya Mas Hayah Ploso gitu kan. Laisal adab fawa santap. Wah niku teng hati niku mancep. Sampeyan gak ndene adab santap ae wis. Gak seperti itu. Karena adab dan akhlak, kalau adab itu setahu saya kan ya yang nampak ketika kita salim kiai yaitu adab kita gitu kan. Kalau akhlak itu lebih kalau di Ihya itu lebih rosikho, lebih mengakar.
Kalau temut Imam Ghazali niku. Imam Ghazali niku kan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini kan memiliki guru namanya Imam Haramain yang dijuluki dengan Al-Imamul Juwaini. Benar kan? Menurut Imam Ghazali, akhlak niku hayatun rasikhatun li nafsi. Hayah tingkah rasikha menetap atau yang mengakar li nafsi di dalam jiwa kita. Jadi ada keadaan, ada suatu sifat yang mengakar di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Yang mana kata-kata mengakar itu berarti kan menancap dalam. Kalau sampai pakai analogi akar, itu ada akar tunjang sama akar serabut. Jika mengakar, ini akarnya tunjang. Jika diterpa angin model apapun, dia kokoh berdiri. Orang yang memiliki akhlaknya sudah merosikho di dalam hati, sudah mengakar. Kena permasalahan apapun, kena angin badai manapun, dia tetap akan berakhlak dalam kondisi apapun, gitu kan? Kalau akhlak kita masih akar-akar serabut, gitu kan, masih benih, masih kecambah, yang juga diimbangi ilmu ternyata juga cuma sedikit, kena badai dikit, ya wes hilang. Ada burung emprit, kalau kecambah itu ya ada burung emprit dicocok kecambahnya ya sudah hilang. Ada masalah dikit ya sudah, lupa sama akhlaknya, lupa sama adabnya. Kalau belum merosikhoh. Untuk rosikhoh, untuk seseorang yang memiliki akhlak berosikhoh itu kan tak langsung, ada prosesnya. Kalau terus Imam Ghazali tadi ada teori namanya teori tindakan. Ada 2. Di sini maksudnya kita belajar rosikhoh atau tidaknya itu kan bisa buat apa ya, tolak ukur kita sendiri, dalam arti akhlak kulo kali panjenengan ini sudah rosikhoh apa belum sih. Itu kan kita bisa lihat diri kita sendiri, akhlak kita ini masih bentuknya kecambah atau akar serabut yang mudah untuk dijebol, apakah sudah tunjang. Wonten kan niku kalau Imam Ghazali dalam pakai teori tindakan ada 2 teori, yakni teori dari dalam keluar dan teori dari luar ke dalam. Teori dalam keluar niku contohnya kan ngenten. Tindakan itu terjadi di dalam hati, yaitu tadi hayah, terus diaplikasikan sebagai suatu tindakan. Jadi hayahnya itu tadi sudah meluap, sudah banyak di dalam hati, akhirnya muncrat meluap dalam bentuk tindakan. Seperti halnya sampean pingin maem nih, di dalam hati kan hasrat untuk makan itu kan banyak, lapar gitu kan, itu dalam hati, dalam jiwa. Terus diluapkan dengan apa? Ya tindakan. Kita bekerja, kita mengambil makan gitu kan, kita mencari makan. Itu teori dari dalam ke luar. Jadi hayahnya, akhlaknya itu sudah menancap di dalam hati, sudah mengakar. Baru setelah itu timbullah tindakan untuk berakhlak atau beradab. Niku jika dari dalam ke luar. Jika dari luar ke dalam, itu kegiatan kita selalu melakukan kegiatan yang sama atau kebiasaan. Dari kebiasaan itu timbullah hasrat untuk apa ya, di hati kita itu lama kelamaan menancap. Nah, dari kebiasaan terus setelah itu di hati kita menancap. Seperti kalau teman-teman berolahraga itu kan, tiap hari berolahraga, tiap pagi berolahraga, lama kelamaan kalau tidak berolahraga sampai merasa apa? Merasa kurang. Ada yang kurang ini di pagi ini. Jadi menancapnya, merosikhonya di dalam hati itu karena kebiasaan. Mungkin contoh saja seperti saya dulu kan, sebelum nyantri, nggih, elek ngene pernah nyantri. Nyantri, sebelum nyantri itu kan wakalnya naudzubillahi min dzalik. Ketika masuk pesantren, lihat teman-teman ketemu kiai itu sungkem, sendiko dawo gitu kan. Kedengeran dehemnya kiai saja itu sudah, teman-teman tuh sudah waduh, sudah ngibrit, sudah singitan gitu kan. Ya akhlaknya ya memang seperti itu.
Saya sebagai orang nakal gitu kan, lama-kelamaan ikut orang-orang, ikut teman-teman seperti itu, sungkem dan sebagainya, akhirnya apa? Timbul di dalam hati, oh sama kiai itu harusnya seperti itu. Jadi kalau suatu saat saya tidak salim ke kiai, tidak berakhlak, tidak beradab sama kiai, itu ada yang kurang. Karena apa? Sudah terbiasa ketika di pondok itu seperti itu. Itu dari luar ke dalam, dari kebiasaan dulu. Nah, jika seseorang itu sudah akhlaknya merosikho, itu akhlak atau adab itu sudah continue, bukan momentual lagi. Bukan ketika saya cocok dengan teman ini atau ulama ini, saya subhanallah ya salim, ndoko dawuh DP. Tapi pada ulama lain atau kiai lain atau gus lain, mungkin teman kita yang cerdas gitu ya, berbeda pandangan, itu akhlaknya hilang. Ya enggak seperti itu. Ya kan? Kalau seseorang yang memiliki akhlak itu sudah menancap dalam hatinya, sudah merosikho tadi, sudah hayatun rosikhotun li nafsi, siapapun dalam kondisi apapun, entah kita berbeda pandangan, entah kita sama atau tidaknya tujuan, tetap ada akhlak. Tidak cuma dengan kiai atau habib, tapi dengan siapapun, terutama orang yang berilmu, orang yang kita anggap guru, itu kita harus memiliki akhlak. Sama orang tua, sama teman, sama orang-orang di jalan, itu tetap ada akhlak. Akhlaknya kontinu, bukan diskret gitu kan. Kalau fisika berkontinu itu berkesinambungan. Kalau diskret itu ya wes memiliki angka, memiliki jangka, pada jangka waktunya. Kalau seseorang yang rosikho tadi, ilmu dan akhlaknya kontinu. Imam Ghazali niku kan ketika di penghujung hidupnya beliau dawuh atau labdul ilma li ghairillah fa abal ilmu ila lillah. Jadi ketika beliau mencari ilmu mondok zaman sekarang itu ya istilahnya. Ketika beliau mondok dulu itu talabtul ilmanya li ghairillah. Tidak karena Allah, mungkin verbalnya nawaitu lillahi ta'ala, untuk mencari ilmunya lillahi ta'ala, tapi di dalam hati beliau masih ada niat untuk mencari kekuasaan, ketenaran dan lain sebagainya, yang intinya bukan karena Allah. Tapi lama kelamaan perlahan ilmu yang beliau cari tadi, yang bukan karena Allah tadi, pelan-pelan menuntun fa'abal ilmu ila lillah, menuntun beliau Imam Ghazali kembali kepada Allah. Karena beliaunya memiliki akhlak, yaitu akhlaknya sudah merosikhoh, sudah mengakar. Beliau itu kan terkenalnya seseorang yang memikirkan apa yang tidak orang pikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan, beliau pikirkan. Itu Imam Ghazali, terkenal kan begitu. Seperti tadi, sampai mendefinisikan akhlak itu hayatun rosikhotun li nafsi. Itu Imam Ghazali. Mungkin dari kita kan, kalau kita kan sosokan deg-degan, oh lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala. Tapi naudzubillah ujung-ujungnya malah sombong, malah untuk mencari ketenaran, mencari popularitas gitu kan, untuk biar dikenal orang. Kalau Imam Ghazali malah sebaliknya. Dari awal beliau mengakui kalau dulu aku memang mencari ketenaran, mencari kekuasaan, tidak lillah, tidak li ghairillah. Tapi perlahan waktu berjalan gitu kan, ilmu yang beliau cari itu mengantarkan beliau kembali kepada Allah. Kalau seseorang, niku Imam Ghazali ya, kalau kita kembali lagi ke akhlak tadi, itu kan bisa yasturu anhul af'al bisuhulatin bila rawiyatin bi tafakkur gitu kan. Yasturu anhul af'al bisuhulatin bila rawiyatin bi tafakkur. Jadi seseorang yang memiliki akhlak niku hay'ah tadi, sifat tadi, membuatnya untuk melakukan sesuatu niku dengan mudah sekali, banget mudah. Suhulah, mudah kan? Bila rawiyatin bi tafakkur, tanpa berpikir panjang, betul nanti menimbang-nimbang. Seseorang yang sampun dari lahirnya niku dermawan,
sampun sampun gampang untuk bersedekah gitu kan. Kalau tidak bersedekah piye? Masa susah, masa enten sing kurang. Malah untuk bersedekah, malah untuk menjadi seseorang yang dermawan niku gampang, royal sekali. Karena napa? Dermawan itu sudah menjadi akhlak bagi dirinya. Jadi ketika ketemu orang tidak memberi, niku dia merasa susah. Mulai antep nih ya. Lek kula kali panjenengan kan woles, kayak gak ngekek wis mbuh. Seseorang yang memiliki akhlak dermawan, mboten ngekek niku merasa susah dalam dirinya. Enten sing kurang, mboten farihan mustalidzan, wonten kan? Mboten merasa enten sing membahagiakan. Kalau sudah memberikan, kalau orang dermawan tuh ya sudah memberikan atau menyalurkan, mentasarufkan hartanya, dia merasa ada farihan mustalidzan, ada kebahagiaan yang sangat krasa enak, krasa lega, ngoten kan. Lek bahasa kasar-kasar ini ku lek mantune buang air besar niku merasa plong, ngoten kan. Nah, kalau kalian panjenengan gak krasa wis boleh biasa. Mungkin soalnya gini itu akhlaknya belum merosihoh. Kalau sampai mau ninjau Rasulullah, niku kan sholat itu sudah menjadi akhlak beliau. Waju'ilat qurratul ain fis sholat. Aku menemukan qurratul ain, ketenangan batin itu ketika aku sholat. Niku terus Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sholat itu menemukan ketenangan batin. Dalam kasus itu tadi, kalau kali panjenengan dalam melakukan sesuatu, niku coba temukan qurratul ainnya dulu, ketenangan batinnya. Seperti kalau kita ngaji niku ya, pelan-pelan kita ketemukan bahagianya ngaji niku seperti apa, ngoten kan? Lepas itu ketenangan hati, niku sampai pelan-pelan menemukan namanya tadi farihan mustalidan, seneng, bahagia, sing banget. Lek pun melakukan sesuatu ketemu bahagianya, insya Allah istiqomah niku pasti akan terjadi. Soalnya apa? Kalau tidak melakukan seperti itu mboten enak ya. Wonten kan? Niku awal mula dari istiqomah. Al istiqomah itu min alfi karomah. Wonten kan? Sebaik-baiknya karomah. Melebihi dari 1000 karomah niku Nah, dugi mriku tadi ketika seseorang sudah memiliki akhlak yang kontinu, mboten diskrit lagi. Ketemu tiyang niku eco ditinggaline, tabasum, ngoten kan senyum. Lek seperti ulama itu kan yang duruna ilal ummati bi ainir rahmah. Ningali tiyang niku dengan mata kasih sayang, mboten merengut. Wajahe mboten aduh kok ndelok neraka ngene mboten. Guyu senyum bi ainir rahmanya nengke ngambangane. Niku ketika akhlak sudah menampilkan diri menampilkan wujudnya sebagai cerminan dari seseorang. Akhlak niku sampun dader wajah ngoten. Berupa napa? Bi ainir rahmah. Nggih mungkin dengan adanya pandemi virus niki kula kali panjenengan mungkin Allah menginginkan untuk kita niku rehat sejenak dari segala aktivitas yang padat, yang mungkin serba tergesa-gesa menjadi sesuatu yang sedikit melambat agar kita bisa bertafakur, muhasabah. Selama ini kula kali panjenengan kegiatan aktivitas niku linier dengan yang diminta Allah, ketentuan Allah. Napa kita cuma menuruti nafsu pribadi? Yang naudzubillah, muga-muga apa yang kita lakukan selama ini tidak hanya untuk menuruti nafsu pribadi yang ujung-ujungnya cuma duniawi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bisa kita gunakan untuk tafakur waktu luang niki, memikir-mikir muhasabah lagi. Nggih niki mawon sing saged kula sampaikan sedikit sekilas tentang akhlak, yang mana tadi kula tinjau dugi dawuh Imam Ghazali, akhlak niku hay'ah tingkah rasikhatun li nafsi, yang mengakar dalam hati atau jiwa kula kali panjenengan. Jadi untuk mengukur diri kita sendiri, akhlak kula kali panjenengan niku sampun rasikhon apa mboten?
Sampun menyeluruh napa mboten? Sampun kontinu napa mboten? Cuma diskret tertentu kepada orang tertentu, ngoten kan naudzubillah min dzalik. Kepada orang ini berakhlak sendiko dawuh ngoten kan, DP, tapi pada orang lain metentenge naudzubillah min dzalik. Ngoten kan? Kita usahakan muga-muga mugi akhlak kula kali panjenengan sedaya saged rasikhah, saged mengakar di dalam hati kula kali panjenengan. Sampun dugi kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.